Oke, kita lanjutkan materi yang terakhir dalam bentuk pengujian hipotesis untuk komparatif lebih dari 2 sampel independen, yaitu uji Kruskal-Wallis. Dalam uji Kruskal-Wallis ini alternatif uji non parametrik untuk ANOVA satu arah yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih 2 sampel independen. Uji ini merupakan alternatif bagi uji F. Pengujiannya kesamaan beberapa nilai rata-rata dalam analisis varian apabila datanya tidak memenuhi distribusi normal atau datanya berbentuk ordinal, maka solusinya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Bisa juga untuk data interval atau rasio dengan catatan kalau tidak memenuhi distribusi normal, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis ini. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, contoh kasusnya ini kita akan menyelesaikan menggunakan SPSS, jadi kita tidak akan menyelesaikan menggunakan rumus ini. Nah, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan produktivitas kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumah dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, ini yang dinamakan sampelnya lebih dari 2. Dalam hal ini sampelnya berjumlah 3, yaitu 3 kelompok. Yang pertama 1-5 km, yang kedua 5-10 km, dan yang ketiga lebih dari 10 km. Penelitian dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara acak. Jumlah pegawai pada sampel pertama, kedua, ketiga adalah 10, 12, dan 11. Pengukuran menggunakan instrumen produktivitas diperoleh data berikut. Buktikan hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dan kantor. Tingkat taraf nyatanya diperoleh 0,05. Nah, ini kita akan lakukan menggunakan SPSS, di mana dalam SPSS tersebut merupakan include rumus dari yang ada secara manual ini sudah dimasukkan ke SPSS, jadi kita tinggal menggunakan saja, tidak usah dihitung secara manualnya. Tingkat kemanaannya, pengambilan kesimpulannya seperti ini. Kalau nilainya itu lebih besar, nilai statistik ujinya lebih besar dari nilai tabel, maka H0 ditolak. Kalau nilainya lebih kecil dari tingkat kemanaan yang diperoleh, maka H0 nya sama juga ditolak. Data yang diperoleh sudah dimasukkan dalam SPSS, di mana ini nilai produktivitas kerja, kemudian berdasarkan jarak yang kita tempuh. Klasifikasinya ada 3 kelompok, 0-5, 5-10, dan lebih dari 10. Dari langkah-langkah yang dari soal kasus yang ada, kita lakukan menggunakan uji Kruskal-Wallis, di mana uji Kruskal-Wallis tersebut ada dalam menu K-independent sampel. Langsung pada ini, produktivitas ke tes variabel, jarak ke grouping variabel. Nah, di sini ada 3 kelompok, berarti 1, maksimumnya ada 3. Kalau sudah, diklik continue, kemudian diklik OK. Nah, ini data yang kita peroleh atau output yang kita peroleh. Akan kita jelaskan interpretasinya. Kita copy paste ke MS Word biar kita enak dalam menjelaskannya. Nah, dalam MS Word ini kita bisa melihat outputnya, di mana N dari sampelnya, kalau yang rumahnya 0-5 ada 10, terus ada 12, 5-10, dan lebih dari 10 km ada 11. Main ranknya
ada 17, 17,17 dan ini. Total semuanya sampelnya ada 33. Pengambilan kesimpulannya kita bisa menggunakan nilai chi-square dan atau kita bisa menggunakan nilai asimptotik signifikansi. Bagaimana langkah dalam pengujian hipotesis? Berarti kita dapat membuat hipotesis awalnya terlebih dahulu yang berbunyi hipotesis awal tidak terdapat hipotesis awal ya, atau H0 tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. Hipotesis alternatifnya atau H1-nya berarti terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. Dari sini kita dapat lakukan pengambilan kesimpulannya menggunakan nilai chi-square, diperoleh nilainya sebesar 0,007 yang nilainya itu lebih kecil dari tabel chi-square-nya untuk derajat kebebasan 2 dengan tingkat kemanaan 0,05 yaitu 5,991. 5,991. Kemudian asimptotik signifikansinya diperoleh 0,996 di mana nilainya tersebut lebih besar dari 0,05. Nah, dengan kriteria pengambilan keputusan seperti ini berarti kita dapat melakukan pengambilan kesimpulannya apabila nilainya dalam statistik uji di sini berarti menggunakan chi-square dibandingkan dengan tabel ini ya, lebih besar statistik uji daripada nilai tabelnya, maka H0 ditolak. Nah, di sini berarti lebih kecil ya, berarti H0-nya kalau lebih besar itu H0 ditolak, berarti kalau lebih kecil H0 diterima. Sedangkan kalau nilai tingkat kemanaan diperoleh, kalau nilainya itu tingkat kemanaannya diperoleh lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Berarti ini lebih besar, maka H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan H0 diterima berarti bunyi dari hipotesis awalnya ini yang ditulis dalam penelitian ini hasil kesimpulannya, sehingga berbunyi tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah. Pegawai yang rumahnya jauh dari kantor sama dengan pegawai yang jaraknya dekat dengan kantor, atau tidak ada hubungan antara jarak rumah kantor dengan prestasi kerja pegawai. Mungkin kalau bisa dilanjutkan dalam penelitian ini ada saran di mana memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pegawai, baik yang rumahnya dekat dengan kantor maupun yang jauh dari kantor. Untuk variabelnya yaitu variabel independen dan dependen, jarak rumah sebagai independen, prestasi kerja sebagai dependen. Judul penelitian mungkin